البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa sallam. Kita meneruskan baca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dan kita sebutkan ya pada pertemuan terlewat kita sudah masuk di bab yang ketujuh di kitab shalah, itu bab sifat shalah. Sifat shalah. Sudah kita sebutkan sifat salat meliputi rukun, wajib, dan sunnah. Pertama beliau sebutkan tentang hadis yang dikenal dengan hadis musii'us shalah, orang yang salatnya salah, hadis Abu Hurairah. Kemudian juga yang kedua hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu. Ini penting, hadis juga menunjukkan tata cara salat. Itu apa? Bahwa ketika kita mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram dan takbir yang lain sejajar dengan apa? Mangkep pundak. Dan sudah kita jelaskan ada juga riwayat sejajar dengan ya telinga. Hadis Wa'il bin Hujr. Sebagaimana sunani hatta hada udunai, sampai sejajar dengan kedua telinganya. Ini paling tinggi. Angkat tangan paling tinggi sejajar telinga sudah. Atau pundak, paling rendah pundak. Atau di antara pundak dan telinga. Demikian. Jadi jangan sampai tinggi sekali. Dan juga jangan di depan dada. Nah itu. Kemudian juga tata cara duduk, ya duduk iftirash itu di tasyahud awal. Ini itu sulit, ya kan? Jadi duduk di kaki kiri, yang kanan ditegakkan, kaki kanan ditegakkan. Kemudian duduk di tasyahud akhir, yaitu tawarruk, duduk di lantai, ya. Kemudian kaki yang kiri dimasukkan kepada yang kanan, dan demikian. Kemudian berikutnya hadis oleh beliau rahimahullah taala. Kita tambahkan aja hadis berikutnya tentang doa yang dibaca setelah takbiratul ihram, yang dikenal dengan apa? Ya, doa istiftah. Ketika disebutkan juga ketika ya rukun-rukunnya seperti rukuk, kemudian i'tidal dengan ketika rukuk ya dalam keadaan punggungnya diluruskan, kemudian ketika i'tidal berdiri dari rukuk ya dalam keadaan punggungnya ya dalam keadaan tegak. Ya, hatta yauda kullu faqar, sampai kembali setiap tulang punggung tempatnya. Ya, nanti kita akan sebutkan insyaallah apa itu rukunnya, kemudian juga wajib, demikian juga sunnah dari salat. Qala rahimahullah taala, ini hadis yang keempat dan itu hadis yang ke-253. Mungkin nomornya lain-lain. Wa Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini doa istiftah. Ya, setelah kita sebutkan tata cara salat, ya kan? Sekarang dibaca ini, zikir-zikir yang dibaca. Insyaallah nanti kita sebutkan rukun, wajib dan sunnah, ini sudah mewakili apa yang kita sudah sebutkan. Sekarang doa istiftah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, di sini semua Imam Muslim, ya. Dan itu bermacam-macam doa istiftah. Yang bisa kita baca kan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Gitu. Salat wajib dihafal itu. Satu saja kita hafal tidak apa-apa. Kalau bisa yang lain lebih bagus lagi. Sebagian ulama mengatakan doa Allahumma ba'id baini itu salat wajib saja. Tapi ulama yang zahir salat sunnah juga. Tapi kalau ketika sunnah kita membaca yang lain lebih bagus. Ya, maka di sini di antara doa istiftah ya, dari Imam Muslim setelah takbiratul ihram, setelah Allahu Akbar ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anahu kana idza qama ila shalah, sungguhnya beliau apabila berdiri menuju salat. Ini beliau habis takbiratul ihram. Kalau beliau mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan, fatara ini menciptakan langit-langit dan bumi. Ila qouli, sampai ucapan beliau, minal muslimin, ya dari orang-orang muslim. Ya, disebutkan oleh Imam Sunani, ya di situ ada lengkapnya.
Wa ilaiha asyara al-musannif. Ya. Di situ ada riwayat yang lebih lengkap. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhirih. Wa muslim. Tamamuhu, ini sempurnanya. Ya, kita sambung dulu. Ya, ini kemudian sampai ucapannya minal muslimin, dari orang-orang muslim. Allahumma antal malik, ya Allah engkau adalah raja. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau. Anta rabbi, engkau adalah Rabbku. Wa ana abdaka, dan aku adalah hambamu. Ila akhiri, sampai akhirnya. Orang Muslim, riwayat ini Imam Muslim. Wa bi riwayatin lahu, ya di dalam riwayat beliau, ini dikritik kalimat, dan di dalam riwayat beliau ini salah. Ya. Anna dzalika fi sholatil lail, sungguhnya itu di dalam salat malam. Ini adalah waham, kerancuan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tidak ada dalam riwayat Imam Muslim. Ya, tidak juga selainnya kecuali di Sunan Imam Abu Dawud nomor 761. Lafadznya bahkan anna dzalika fi shalah maktubah. Sesungguhnya itu di salat wajib. Paham? Jadi lafaz ini di salat malam salah. Ibnu Hajar salah di sini, khata. Yang benar ini adalah di dalam salat, ya di dalam salat wajib, salat maktubah. Dan itu bukan riwayat Imam Muslim. Ini riwayat Imam Abu Dawud. Ya, paham? Ini di antara doa-doa ya, di antara doa-doa istiftah. Lengkapnya disebutkan oleh Imam Sunani. Tamamuhu dalam tu nafsi wa ataraftu bidambi. Aku mendolimi diriku dan aku mengakui kesalahanku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Dzunubi, dosa-dosaku jami'an semuanya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguh tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Wahdini, dan berikanlah petunjuk kepadaku li ahsanil akhlak, kepada yang paling bagusnya akhlak. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang berikan petunjuk kepada yang paling bagusnya kecuali Engkau. Wasrif anni, dan palingkan dariku sayi'aha, ya kejelekannya. La yasrif anni sayi'aha, tidak ada yang memalingkan dariku kejelekannya illa anta, kecuali Engkau. Labbaika wa sa'daika, ya ini selamat datang, ya selamat dan kebaikan. Wal khair kulluhu fi yadaik, dan kebaikan semuanya di kedua tanganmu, ya, di tanganmu. Wa syarr laisa ilaik, dan kejelekan tidak kepada Engkau. Ana bika wa ilaika, ya sungguhnya aku dengan pertolonganmu dan kepadamu. Tabarakta mausi Engkau, wa ta'alaita, dan maha tinggi Engkau. Astaghfiruka, aku minta ampun kepada Engkau. Wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepada Engkau. Ya, ini di antara doa yang dibaca. Kemudian yang lainnya, ya hadis nomor 5. Inilah yang biasa kita baca ketika sholat wajib, dihafal ini. Ketika sholat wajib, hadis seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, tidak ada keraguan ini dibaca. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW, dan kali itu mengandung makna sering kebiasaan Nabi. Adalah Rasulullah SAW, idza kabbara li shalah, apabila beliau bertakbir untuk salat, sakata hunaihatan, beliau diam beberapa saat. Semoga oleh Imam Sunani, ya sa'ah latifah, beberapa saat yang lembut, yang pendek. Qabla ayyaqra, sebelum beliau membaca, ya ini membaca Al-Fatihah, ya kan keras, ya. Sebelum membaca ini beliau diam sebentar. Fasaltu, maka aku bertanya kepada beliau. Faqala, maka beliau mengatakan, aku katakan ini doa. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan di antara kesalahan-kesalahanku. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana Kau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma nakini, ya Allah, bersihkanlah, ya, min khataayaya, dari kesalahan-kesalahanku. Kama yunaqqas thawb, sebagaimana dibersihkan baju al-abyad yang putih minad danas, dari kotoran. Allahumma ighsilni, ya Allah, cucilah bagiku min khataayaya, dari kesalahan-kesalahanku. Ya, dari kesalahan-kesalahanku, bil ma'i wasalji wal barad, dengan air dan dengan salju dan dengan es. Mudah-mudahan itu semua Muslim. Ini dibaca. Imam Sunani menyebutkan beberapa faedah. Qala Khattabi, dzikru salju wal barad ta'kidan, penyebutan salju dan es sebagai penguat. Ya annahuma ma'an, duanya itu juga air. Ya. Lam tastamilhuma,
Al-aidi, tangan tidak menggunakan, tidak mampu. Ini untuk penguat. Benar-benar semoga Allah menghapuskannya. Karena tidak ada orang bersihkan dengan es, dengan salju kan itu. Benar-benar juga benar-benar supaya bersih. Demikian juga yang lainnya. Ya. Apa bidzalika an ghayatil mahud. Mungkin hadis mengatakan mengibaratkan Nabi, mentakbir Nabi dengan ini semua sebagai puncaknya benar-benar menghapuskan. Nah itu. Kemudian ada beberapa juga ya, doa istiftah yang kita tadi akan sebutkan apa itu rukun-rukun dan ya sunnah-sunnah dan ya wajib. Sebenarnya terjadi perselisihan para ulama ya masing-masing dari mazhab yang empat itu. Tapi yang biasa kita berpegang banyak kebenaran itu di mazhab Imam Ahmad, mendapat Imam Ahmad rahimahullah. Bisa ditulis bahwa rukun sholat, rukun itu apabila ditinggalkan ya dengan sengaja maka batal sholat, tidak sah. Kalau lupa diulangi rakaatnya, rakaatnya diulangi. Lupa baca Al-Fatihah, diulangi rakaat yang lupa itu. Lupa sujud diulangi ya rakaatnya yang lupa sujud itu. Nah, itu rukun. Jadi rukun kalau lupa secara sengaja harus diulangi rakaatnya. Kalau tidak diulang tidak sah sholatnya. Apa itu rukun? Ada 13. Dan tidak bisa dihapuskan dengan apa sujud sahwi, tidak bisa. Harus diulang. Kemudian sujud sahwi kan itu. Yaitu bisa ditulis yang 13 itu al-qiyam, berdiri. Yang kedua takbiratul ihram, Allahu akbar. Ya, awal takbir itu. Yang ketiga Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Ini menurut mazhab Imam Ahmad ya. Karena menurut Imam Syafi'i ada 14. Yang ketiga Al-Fatihah, yang keempat ruku'. Yang kelima yakni i'tidal. Habis ruku' ada i'tidal. Menurut kalau bagi Syafi'iyah ada mengangkat dari ruku' itu, tapi tidak. I'tidal. Yang kelima i'tidal. Yang keenam sujud. Ya mahum ya. I'tidal kan belum sujud kita. Di tujuh anggota badan itu kan mana yang kita sebutkan wajah, kemudian wajah yaitu apa dahi ini, batok ini dan hidung wajib itu hitung 1, 2 telapak tangan, 3, 2 lutut, 5, 2 ya ini ujung jari kaki, 7 kan itu. Kemudian yang ketujuh ya duduk di antara dua sujud al-julus baina sajdain. Ya kan? Berarti yang sujud berikutnya ya dihitung sudah yang tadi. Kemudian yang ke-8 tumakninah. Semua ini ya. Yang ke-8 berarti ya kalau mau lengkap ya. Ke-8 tasyahud akhir gitu aja. Tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal bukan rukun karena Nabi pernah lupa dan beliau tidak mengulangi rakaat. Cukup beliau sujud sahwi kan itu. Ya ini tasyahud akhir dan duduknya itu. Kemudian yang ke-9 tumakninah. Tumakninah ini setiap tulang pada tempatnya. Jangan seperti sholat orang menyebutkan seperti ayam mematok makanan itu. Ya. Kemudian kemudian juga disebutkan sholat atas Nabi. Yang ke-10. Kemudian ke-11 tumakninah. Yang ke-12 adalah taslim, salam. Yang ke-13 tartib. 13 adalah tertib. Itu. Adapun niat itu sudah masuk di syarat sah salatan itu. Ini 13 ini. Ya berdiri. Jadi berdiri takbiratul ihram. 3 Fatihah, 4 ruku', 5 i'tidal, 6 sujud, 7 duduk di antara dua sujud. Ya, kemudian tasyahud akhir dan duduknya 8. Kemudian yang ke-9 salat atas Nabi. Ya. Ya. Ke-10 ya salam, ya. Jadi pertama ya berdiri takbiratul ihram,
dan Fatihah rukuk 4. Ya. Kemudian i'tidal 5. Sujud ya 6. Kemudian julus ini duduk di atas sujud 7. Ya, kemudian tasyahud akhir 8. Ya. Kemudian ya salat atas Nabi 9. Ya, kemudian 10 tumakninah. Ya, kemudian 11 ya salam ya 12. Ya, dan sebagian masukkan duduknya di tasyahud akhir. Ya itu. Dan itu bersambung ya, berarti 12. Ya, alam demikian. Ini apa rukun? Apabila ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Bagaimana kalau kemudian lupa? Ya dia harus mengulangi rukuknya itu. Mengulangi apa rukunnya itu. Adapun wajib misalnya nanti yang disebutkan ya dari sini sudah Anda